Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panjatkan. Salawat serta salam tidak lupa kita persembahkan kepada sauri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini memenuhi undangan kami mengikuti seminar kesehatan yang bertajuk Hidup Sehat dengan Gizi yang Seimbang. Selamat datang, terima kasih kepada Bapak tim KICC yang telah berkenan mengemas acara pada hari ini sehingga dapat kami selenggarakan di tempat yang sederhana ini di Gedung Serbaguna Komplek Perumahan Puri Anggrek Mas. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak RW dan seluruh jajarannya yang telah mendukung dan memfasilitasi kita semua di tempat ini. Semoga acara seperti ini dapat lebih sering diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan informasi kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas, bukan hanya untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati tim KICC yang telah datang, undangan Bapak RW, sobat lansia, ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi yang cerah ini, yang mulai cerah ini, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti seminar kesehatan yang kita Leput Lansia Puri bekerjasama dengan KICC. Kegiatan ini pernah kita kerjakan tahun 19, waktu itu topiknya bagaimana mengenali Alzheimer dan pencegahannya. Dan detik ini untuk para lansia mohon disimak nanti bagaimana kita bisa hidup sehat dengan nutrisi yang seimbang. Kita tahu makin tua kita gigi makin hilang, gigit sate tidak bisa, maunya makan banyak. Bisa dokter memberitahu trik-trik gimana supaya bukan nafsu besar, semangat besar, bukan, nafsu makannya banyak. Mohon nanti samping itu dari KICC kali ini samping pemeriksaan kesehatan rupanya ada topik baru, yaitu ada pemeriksaan mengenai kemampuan kalbi, mengenai ngelab jin ya. Jadi kalau bapak ibu cucu-cucunya mau dicek kira-kira berpotensi apa, bakatnya apa, di kalbi sekarang bisa. Mau mencari menantu gimana dicek dulu calon menantunya apa, potensi sakitnya apa, supaya waktu lansia nanti sehat. Dan yang lansia ini supaya jangan cepat lupa ya. Untuk diketahui kita di sini kira-kira ada 39 lansia berkisar antara 60 sampai 87. Yang 87 tidak hadir, yang 85 hadir, yang 84 dan 85 hadir, yang 84 hadir, yang 61 juga hadir, yang muda-muda, lansia muda. Terutama yang lansia muda ini supaya nanti kok jadi lansia tetap masih sehat. Pada kesempatan ini izin saya mengucapkan terima kasih banyak pada tim KICC. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat, suasana juga cerah, secerah hati kita masing-masing. Dan terima kasih kepada lansia yang sudah membuat acara pada hari ini. Ini acara yang luar biasa. Bahkan kalau menurut saya sepakat dengan Bu MC tadi, Bu Neti, kegiatan seperti ini sebetulnya tidak hanya untuk lansia, tapi seluruh warga Puri. Saya ingat ada seorang ulama mengatakan begini, ada hal yang paling dilupakan oleh manusia. Jadi beliau bikin satu riset,
hal yang dilupakan oleh umat manusia, terutama oleh umat Islam. Yang pertama ternyata adalah kesehatan, kowilutism. Jadi ternyata masalah umat ini yang paling pertama ternyata adalah melupakan tentang kesehatan. Jadi mari nanti RW kerjasama dengan lansia kita bikin acara seperti ini rutin Pak, setahun berapa kali, supaya setiap kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana hidup yang sehat. Jadi mari kita sama-sama giatkan kegiatan seperti ini, karena orang kadang-kadang merasa perlunya sehat itu setelah sakit. Ini harus kita balik. Kita mengetahui hidup yang sehat seperti apa, supaya sakit tidak menghampiri kita. Kira-kira begitu. Sekali lagi terima kasih atas acaranya, dan mudah-mudahan ke depan yang hadir tidak hanya lansia, yang hadir tidak hanya apa istilahnya tadi Pak Budi, pralansia ya, tapi semua warga dari remaja, pralansia sampai semuanya, karena hidup sehat bukan hanya untuk lansia, tapi untuk semua kita. Baik, selamat, dan mudah-mudahan kita semua bisa hidup sehat, dan mudah-mudahan hari ini materinya bisa kita serap dengan baik, sehingga mulai hari ini kita bisa hidup sehat dengan nutrisi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua. Ya, syukur hari ini kita dapat berkumpul. Yang saya hormati Pak RW, Bapak pemimpin lansia Puri ya Pak ya, serta Bapak Ibu senior yang saya hormati. Katanya nggak boleh disebut lansia. Kalau lansia kesannya tuh udah lanjut gitu ya usianya ya. Jadi saya mau manggilnya senior gitu ya. Kalau mau dipanggil bro dan sis juga nggak apa-apa sih. Biar makin akrab gitu ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya telah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk sedikit sharing. Yang kedua, saya mengucapkan maaf karena saya terlambat. Karena saya tidak menyangka ya, di Google itu katanya 1 jam. Ternyata sampai sini saya 3 jam. Bacanya luar biasa. Di Pulau Pintu Tol saya kemarin katanya cuma sekitar 2 kilo setelah dari Pintu Tol. Mungkin karena rumah saya dari arah Karawaci, Tangerang, jadi saya diarahkannya lewat Jor, dan keluar pintu tol itu 13 kilo ke sini. Dan tadi itu terjebak macet, ini macet sekali ya ternyata di jalan raya Sawangan ini. Dan kebetulan juga tadi ketemu sama truk yang lagi melintang di pinggir jalan ngapa, sehingga kita semua tidak bisa bergerak. Oke, baik, saya lanjut aja ke topik saya hari ini. Saya hari ini diberi tugas untuk bukan penyuluhan ya, kalau penyuluhan itu bosan ya. Jadi saya mau cerita aja. Jadi cerita tentang bagaimana pola makan. Tadi Bapak bilang katanya untuk cari menantu gitu ya, atau cari ya calon gitu harus memperhatikan gigit ya Pak. Nah, kalau saya hari ini membicarakan bobot ya. Menjadi mahal saat kesehatan itu hilang, betul ya. Kita setengah mati kerja gitu ya untuk cari tabungan, tapi begitu kita sakit ya uang hilang aja gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya apabila kesehatan itu tetap kita miliki, sehingga kesehatan itu bukan menjadi sesuatu yang mahal, tetapi menjadi sesuatu yang murah ya, dan pastinya dapat kita tularkan kepada anak cucu kita ya. Jadi topik saya, mohon maaf ya, jadi warnanya jadi berwarna, jadi agak hijau gitu ya. Hari ini saya beri judul sharing saya adalah bagaimana menjadi senior yang sehat ya dengan pola makan atau gizi yang gitu ya Bapak Ibu. Atau substansi yang dibutuhkan oleh badan kita supaya badan kita itu bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Ya, jadi tubuh kita itu kan tersusun dari organ ya, banyak sel. Jadi semua organ, semua sel supaya bisa bekerja butuh makan. Jadi ya sebetulnya yang makan itu nggak cuma di mulut ya. Setiap sel, setiap menit, setiap detik itu butuh energi. Nah, itu didapatnya dari makanan. Jadi kalau kita lihat ya, fungsi zat gizi itu sebetulnya banyak ya. Jadi selain sebagai sumber energi,
Nah, zat gizi itu penting untuk pemulihan ya, pembentukan sel-sel yang sudah usang atau sudah rusak. Paling gampang apa Bapak Ibu? Rambut ya. Rambut pasti setiap hari ada yang rontok. Nah, jadi kalau ada yang rontok pasti ada tumbuh yang baru. Nah, untuk tumbuh yang baru itu sebetulnya dibutuhkan bahan baku ya, sumbernya dari makanan atau kulit. Ya mungkin kita tidak menyadari kalau kadang-kadang kita kegores gitu ya atau kena luka. Tapi kalau kita biarkan beberapa hari, lukanya kan menutup. Nah, bisa menutup itu ya karena adanya zat gizi sebetulnya. Ya, paru-paru kita bisa bernapas, otak kita bisa berpikir, ya semua karena adanya makanan yang kita makan. Bisa dibayangkan kalau hari ini, misalnya saya ambil contoh saya. Tadi sebelum jalan saya nggak makan, terjebak macet 3 jam, ya, aduh pasti kepala saya akan pusing, ya mungkin emosi ya kalau lapar gitu ya. Tapi untungnya tadi saya sarapan gitu ya, jadi walaupun 3 jam di jalan, ya badan saya siap karena setiap sel, setiap organ di badan saya dikasih makan gitu. Jadinya nggak ngerongrong gitu ya organnya. Dan pastinya kalau kita makan itu kita sebetulnya memberikan tubuh kita itu cadangan atau tabungan energi. Ya mungkin itu akan dirasa kalau Bapak Ibu, nah kan mau dekat lagi puasa Ramadan nih ya. Kenapa di sahur itu jangan boleh dilewatkan? Ya tujuannya supaya badan kita itu bisa nyimpen energi. Jadi waktu siang-siang nggak makan, badan kita itu bisa ngeluarin energi sehingga sel-sel kita tetap diberikan makan gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan badan atau tubuh kita itu seperti rumah ya. Jadi zat makanan ini adalah ya segala sesuatu yang menjaga rumah tersebut tetap layak ditinggali. Ya, jadi kalau gentengnya bocor, ya jangan sampai ya air masuk. Kalau kacanya rusak, jangan sampai pecah, ya maling masuk, binatang masuk. Jadi badan kita itu harus dijaga seperti rumah, ya. Kalau rumah kan ya harus dicat, kalau bocor ya gentengnya diganti, kalau kacanya pecah ya kacanya diganti. Nah, semua itu membutuhkan bahan baku yang saya bilang, material tadi. Ya itu saya ibaratkan seperti makanan atau zat gizi. Jadi bayangkan kalau rumah kita sembarangan, dicatnya pakai cat yang seadanya, gentengnya kualitasnya jelek, semennya seadanya, pasti rumahnya akan cepat rusak. Nah, ya. Jadi pastinya ya walaupun para senior di sini ya usianya tidak muda lagi, ya jangan mau kalah ya sama yang usianya lebih muda ya. Bertambah usia itu cuma bertambah angka ya, tapi ingat ada yang namanya usia biologis ya. Jadi banyak orang-orang yang menjaga pola makannya dengan baik, tetapi secara biologis memiliki tingkat paripurna kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang dewasa muda yang makannya sembarangan. Ya kita bisa lihat ya zaman sekarang ya usia 30 udah ada yang kena serangan jantung, udah ada yang kena diabetes, udah ada yang kena stroke. Artinya apa? Bahwa penyakit degeneratif udah bukan milik yang lanjut usia, ya itu punya semua orang yang tidak menjaga pola makannya dengan lanjut. Paling mungkin sering dengar ya, Anda adalah apa yang Anda makan ya. Kalau bahasa Jawanya you are what you eat gitu ya. Nah, ini analog aja ya. Ini gambar apa? Gambar apa ini, binatang apa? Ular. Ular makannya kodok. Jadi kalau kita lihat-lihat ya, sebenarnya kepala ular itu mirip kodok ya. Karena dia makan kodok gitu ya. Jadi istilah Anda mencerminkan apa yang Anda makan. Nah, sekarang gimana kalau manusia? Slide. Ya, Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Nah, ya. Ini orang ya. Dia suka makan burger gitu ya, makan junk food gitu ya. Jadi kalau itu aja yang dia makan, ya lama-lama badannya ya kalau dilihat dari belakang mirip burger ya. Iya gitu ya. Anda adalah apa yang Anda makan. Satu lagi. Nah ini ya. Nah ini ya.
Ya kerjanya tidur, makan, tidur, nggak pernah olahraga ya. Makan donat gitu ya, manis-manis gitu ya. Ya lama-lama perutnya kalau dilihat, oh iya ya, mirip donat ya gitu ya. Ini analog aja ya. Oke, lanjut. Kalau kita bicara masalah gizi atau masalah nutrisi pada teman-teman senior, ya sebenarnya nggak jauh beda sama orang-orang yang berusia muda atau bahkan pada anak-anak. Masalah gizi kita kenal dengan istilah malnutrisi. Tapi kalau orang ngomong malnutrisi, yang ada pikiran kita itu orang yang kurus kering ya, kurus. Nggak salah juga, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena orang yang gemuk pun itu namanya malnutrisi. Jadi malnutrisi ada dua, kekurangan atau kebanyakan atau kelebihan ya. Jadi terlalu kurus atau terlalu gemuk, ini namanya malnutrisi yang menjadi problem masalah gizi pada senior ya. Lanjut, mau tahu ya masalah kita ini termasuk yang gizi cukup, gizi kurang atau gizi lebih, paling gampang timbang badan ya. Nanti dibandingkan dengan tinggi badan gitu ya. Nama pengukurannya namanya indeks massa tubuh ya. Atau bisa juga yang lebih canggih, kalau ke dokter gitu ya, ahli gizi, mereka bisa mengukur body fat atau kadar lemak kita ya. Jadi ada orang yang kelihatannya normal tetapi waktu dicek kadar lemaknya tinggi. Ada. Nah, itu lebih detail lagi sebenarnya. Tapi paling gampang adalah mengukur indeks massa tubuh, itu membandingkan tinggi badan kita dengan berat badan kita gitu ya. Yuk. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana ya. Yang saya bilang adalah konsep timbangan ya. Kalau berat badannya mau dalam berat badan yang ideal, apa yang dimakan sama apa yang digunakan oleh badan harus seimbang. Ya, makanya dibilang gizi seimbang tuh ya. Tadi sering ya di awal dibilang gizi seimbang. Jadi sebetulnya badan kita itu seperti jungkat-jungkit atau timbangan. Jadi kalau kita ngomong penyebab gemuk atau obesitas, artinya porsi makan yang masuk ke badan kita melebihi dari kebutuhan badan. Itu aja simpelnya gitu ya. Jadi kebanyakan makannya daripada geraknya gitu, sehingga mudah kali ya untuk mudah sekali untuk gemuk ya. Nah, kadang-kadang mungkin pertanyaan klasik nih ya, pertanyaan klasik. Enggak kok, saya dari dulu, dari muda sampai sekarang makannya nggak pernah berubah, porsinya segitu aja. Nah ya sering bilang gitu ya. Nggak tambah banyak kok, sama waktu saya SMA juga saya cuma makan segitu, kok sekarang saya tambah gemuk ya. Ya Bapak Ibu yang saya cintai, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya metabolisme ya. Jadi kalau saya ibaratkan badan kita, tadi kan rumah nih ya, saya ibaratkan sekarang mobil. Waktu muda badan kita itu kayak mobil sport, boros, isi bensin sedikit habis, isi bensin sedikit habis. Dengan bertambah usia badan kita itu kayak mobil, bukan mobil rongsok, mobil yang hemat BBM ya. Banyak ya, kalau isi bensin kebanyakan yang nggak cepat habis gitu. Bedanya badannya begitu, itu yang namanya metabolisme. Jadi artinya apa? Ya beda kebutuhan makan waktu muda dan waktu usianya bertambah ya. Jadi kita perlu menyesuaikan, udah nggak bisa lagi tuh takaran makan, porsi makan waktu kita masih SMA dengan yang sekarang begitu ya. Nah yang berikutnya, nah itu ya, makan jenis makanannya ya. Ya, jadi seringkali porsinya dirasa udah kurang, enggak kok, udah saya kurangin malah. Tapi jenis makanannya, yang gulanya tinggi, ya, yang gorengan, yang enak ya, gorengan ya. Lalu yang rendah serat, nah itu membuat kita mudah gemuk. Apa sih kalau punya gizi kelebihan, orang yang punya obes, tadi ya saya bilang timbul namanya penyakit degeneratif. Ya Pak. Ya ini teman-temannya nih ya, nah jantung, hipertensi, diabetes, stroke, ya, serta ini sendi. Ya, ingat ya, pada saat berat badan kita bertambah, sendi kita nggak tambah gede, segitu aja. Jadi sendinya dikasih beban yang lebih berat, ya lama-lama habis.
gitu ya. Jadi kalau kita bicara obesitas, ya kita bicara ini penyakit degeneratif ya, jantung, hipertensi, stroke dan teman-teman. Gizi yang kurang ya. Gizi yang kurang juga bisa ya dialami para senior. Penyebabnya apa? Nomor satu, tadi Bapak udah bilang ya, giginya udah susah ya Pak ya. Ya makannya juga ngunyahnya tidak seoptimal waktu kita muda ya. Jadi gigi mulai hilang ya, atau seringkali harus minum obat ya. Minum obatnya nggak cuma satu, kadang-kadang banyak gitu ya. Jadi pas mau makan nasi udah kenyang. Iya ya, makan obat kan minum air, makan obat minum air. Jadi mau makan nasi udah males, itu juga bisa ya. Lalu apalagi gangguan pencernaan. Jadi dengan bertambahnya usia itu gerakan usus kita, pencernaan kita mulai melambat ya, sehingga kita seringkali ya gampang kenyang ya, perutnya kembung. Nah itu ya seringkali ya. Kalau tadi gizi lebih menyebabkan penyakit degeneratif, kalau gizi kurang ya bisa menimbulkan penyakit yang lain juga yang berbeda. Apa saja itu? Nah ini anemia ya, lemes, gampang ngantuk, tidak bergairah ya, itu pikun ya, mudah pikun. Jadi kalau orang-orang yang gizinya, ingat ya, pikun itu kan dari otaknya. Jadi kalau otak pun butuh makan. Jadi kalau otak itu kurang mendapatkan makanan yang cukup, nah, bisa mencetuskan terjadinya demensia atau pikun. Sembelit ya, itu juga sering terjadi pada orang-orang yang makannya kurang. Nah satu lagi tulang keropos. Jangan lupa makanan kita adalah sumber kalsium, sumber magnesium, protein, semuanya itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kalau makanannya kurang, ya tulangnya mudah keropos. Penting ya. Jadi bagaimana ya para senior dapat mencukupi kebutuhan makan atau gizi dengan cara yang tepat atau benar. Nah, tadi dibilang ya, kita menerapkan pola gizi seimbang sesuai dengan ya anjuran dari pemerintah ya. Kalau dulu zaman saya masih SD, mungkin Bapak Ibu juga sekolah kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, jadi ditambahkan susu. Nah, jadi saat ini yang 4 sehat 5 sempurna itu sudah disempurnakan lagi ya. Istilahnya namanya 4 pilar gizi seimbang ya. Kenapa begitu? Dulu itu ya, nah, nggak tahu di zaman saya ya, saya lahir 75. Zaman 80 itu zaman saya itu banyak anak yang kurus ya. Jadi pemerintah suruh kita minum susu gitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, zaman modern sekarang kayaknya anak-anak banyak yang gemuk gitu ya. Ya, yang kurus masih ada, yang gemuk juga banyak gitu ya. Nah artinya wah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai anak dari kecil sudah obes, nanti waktu remaja udah kena diabetes, kena hipertensi dan sebagainya. Ya, ada yang pikir cuma makan sayur aja, nggak bisa. Kita harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi semuanya harus ada dalam makanan kita sehari-hari ya. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi jangan sampai makanannya sudah cukup, tapi karena kebersihannya kurang, kena diare. Nggak sehat juga. Ya. Melakukan aktivitas fisik ini nggak ada dulu di 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi selain menjaga pola makan yang sehat, disarankan kita ya, nggak cuma kita, anak-anak kita berolahraga secara teratur. Nah, tujuannya apa? Ya balik lagi ke bobot, supaya kita dapat menciptakan berat badan normal atau ideal. Melakukan atau menciptakan pola gizi secara sederhana ya, ada 4 hal yang mau saya ceritakan ya. Bagaimana kita menakar jumlah makan, porsi berapa banyak, jenis makanannya yang bagaimana, lalu bagaimana cara mengolahnya. 3 ya, jumlah, jenis, olah. Ya Pak, Bapak Ibu ya, lanjut. Ya, kan
sering tanya berapa banyak saya harus makan gitu ya. Ya, jangan khawatir, nggak perlu ditimbang ya, pusing ditimbang nanti ya, stres sendiri ya. Nah, saya mau mengenalkan yang namanya piring makanku ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada anak atau cucunya ya bagaimana mengisi piring makan ya. Jadi kalau piring makan itu kan bentuknya bulat ya. Ya, bentuknya bulat. Kita bagi dua Bapak Ibu. Ya. Kita bagi dua ya. Nah, ini kita garis nih, ya. Separuhnya dari piring makan itu bisa diisi buah dan sayuran. Ya, kalau nggak suka buah, sayur juga nggak apa-apa. Yang penting setengahnya. Kalau nggak suka sayur, ya berarti setengahnya buah. Tapi aneh juga ya makan sayur makan nasi pakai buah ya. Jadi sayurnya bebas, ya mau sayur bayam, sayur kangkung, sayur labu, ya. Ya, ini setengahnya lagi. Kita bagi nih, ya. Ini 2/3 dari setengah diisi makanan pokok. Artinya ya nasi lah ya. Kalau bisa nasi merah lebih bagus. Kalau doyan nasi hitam lebih bagus lagi. Kalau doyan bekatul lebih bagus lagi ya. Walaupun jarang yang doyan bekatul ya. Bisa dimakan ya. Kalau enggak pikirannya makanan ayam gitu ya. Enggak ya, bekatul bisa dimakan ya. Cuma memang kalau yang nggak biasa ya mesti dibiasain gitu ya, karena mungkin rasanya aneh. Nah, baru sisa ini nih ya, 1/3 dari setengah ini diisi lauk pauk. Lauk pauk itu apa? Ya, tempe, ikan, ayam, daging, telur ya. Ini ya. Ya, 2G 1L. Yang sering kebablasan, garam, gula dan lemak. Ya. Nah, kalau gula ya. Gula itu konsumsi sehari itu ya maksimal 4 sendok makan. Ya, jangan lebih. Jadi kalau misalnya bukan berarti makan gula ya. Jadi kalau kita nambahin gula di kopi, ya bapaknya masih kopi dan ngopi dari pagi, nambahinnya berapa Pak? Kalau Bapak udah nambahin 1 sendok makan gula, berarti jatah Bapak tinggal 3 sendok lagi gitu ya. Nah, jadi sehari itu jangan lebih dari 4 sendok makan ya. Nah, yang berikutnya garam. Ya kalau orang Indonesia kan kalau nggak asin nggak ini ya, kurang sip gitu ya. Nah, sering kebablasan juga. Jadi garam itu sehari itu takarannya jangan lebih dari 1 sendok. Apalagi yang tensinya sudah tinggi ya. Nah, lalu lemak. Lemak itu takarannya sehari itu 5 sendok makan sayur ya, minyak ya. Jadi jangan lebih dari 5 sendok makan. Nah, itu takarannya. Nah, yang sering yang sehat seperti apa? Jadi pilih jenis karbohidrat yang memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik itu apa sih? Indeks glikemik itu seberapa cepat makanan yang kita makan meningkatkan gula darah. Ya, jadi indeks glikemik itu nilainya 0 sampai 100 Bapak Ibu. Yang nilainya 100 itu gula pasir atau minum air gula. Itu nilai 100. Jadi dia begitu kita minum atau kita makan, dia langsung ini. Jadi kurvanya gini, langsung just naik. Jadi pasti gula darah kita cepat naik. Nah, makanan-makanan seperti itu sebaiknya kita kurangi atau batasi. Ya, yang manis-manis, donat, ya, pizza, Indomie. Nah, itu jenis yang indeks glikemiknya tinggi. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah ada penyakit diabetes. Nah, hati-hati karena gula darahnya tuh begitu kita makan nggak nyampe 15 menit udah jong gitu. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi kita yang seperti apa ya? Jadi yang indeks glikemik rendah itu banyak di nasi merah, gandum, oatmeal, sayur-sayuran yang banyak atau tinggi serat ya. Jadi kalau bisa suka makan nasi merah akan lebih bagus dibandingkan nasi putih. Tapi kalau nggak suka nasi merah, mendingan makan nasi putih daripada Bapak Ibu makan bakmi. Ya, karena mie itu indeks glikemiknya lebih tinggi. Gitu ya. Ya, jenisnya udah bagus, tapi polanya salah yang tadi saya bilang. Ya, popcorn contohnya tadi ya. Akan menjadi makanan tidak sehat. Jadi kita harus jeli juga dalam mengolah makanan. Ya, pada saat kita memberikan kepada anak kita, ke cucu kita ya. Karena mengolah makanan yang tidak sehat akan nomor 1 ya, contoh ini yang namanya deep fried food.
Jadi digoreng dalam minyak mendidih. Jadi apa, berendam tadi ya, berenang ya. Nah ini contohnya. Jadi yang pertama, zat nutrisinya akan banyak yang rusak karena panas kan. Kalau minyak goreng panas itu kalau nggak salah suhunya itu sampai 300 hingga 400 derajat Celcius. Berarti kayak protein, vitamin, mineral akan banyak yang rusak ya. Nomor 2, nah ini kalorinya jadi lebih banyak, energi bobot makanannya, kalorinya ya. Sama ini trans fatnya jadi naik. Jadi ya sebaiknya mengurangi, bukannya nggak boleh. Kita kalau nggak boleh bilangnya dilarang-larang gitu ya. Dikurangin ya makanan yang ini, yang digoreng-goreng sama minyak panas gitu ya. Yang diikatkan ya dikukus, direbus, di steam. Nah itu boleh ya. Nah, ya jadi senior yang susah makan, susah makannya, ngunyahnya susah, ya mau nggak mau ya bisa dibantu dengan suplemen makanan ya, suplemen nutrisi, susu contohnya ya. Jadi suplemen nutrisi pastikan ya energinya bagus, cukup, kandungan proteinnya sesuai untuk para senior ya, sumber lemaknya juga sumber lemak sehat ya, ada kandungan kalsium dan fosfor yang cukup supaya tulang kita sehat, ada sumber vitamin A, vitamin D ya. Jadi pilihlah susu dengan formula yang sesuai kebutuhan gizi lansia. Nah mungkin Bapak Ibu setelah acara ini bisa ke booth belakang ya, ada Healthy Brand, ada Entramik dan sebagainya gitu ya. Ada yang bilang begini, kalau kita bisa menjaga makan kita mendapatkan seorang raja. Kalau kita melakukan olahraga secara rutin, kita mendapatkan seorang ratu. Tapi kalau kita melakukan kedua-duanya, kita mendapatkan sebuah kerajaan. Gitu. Jadi alangkah bahagianya, alangkah baiknya kalau sudah makan sehat kita imbangi dengan olahraga yang teratur. Ini harus dilakukan ya. Jadi olahraga aerobiknya jalan, muatkan ototnya jalan gitu ya. Nggak perlu ke pusat kebugaran ya. Nah, saya berikan ini ya. Saya ambil ini dulu. Kekuatan ya. Enggak ada ini. Saya ambil contoh ini misalnya apa ya? Botol minum ya. Ya, botol air mineral. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk melatih otot. Ya. Ya. Jadi berapa kali? 10 kali. 10 kali kalau kita berisi. Lalu istirahat sebentar, ganti ke tangan yang sebelahnya. 10 kali juga. Istirahat 2 sampai 3 menit, pulang. Ya, jadi minimal 3 set. 1 set 10 kali. Ya, itu baru satu otot Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa kita juga ada otot bahu. Ya, jadi tangannya jadi botolnya di atas. Jadi olahraga itu, olahraga beban itu melatih kekuatan otot dan sebetulnya melatih fleksibilitas daripada sendi. Ya, supaya nggak boyok gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini salah satu contoh. Ya, kalau kaki gimana? Ya pakai badan kita saja. Ya kalau bisa ya, kalau nggak itu pegangan ya. Ya ini kan, ini melatih kekuatan otot. Tidak perlu pakai bulan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Ya. Nah ini, lalu jangan lupa tidurnya juga jangan sampai kurang ya. Jadi minimal senior itu tidur jangan kurang dari 6 jam per hari. Ya, supaya badan kita itu diberi kesempatan untuk pulih lagi ya. Nah ini selesai yang terakhir ya, take home message. Nah jadi intinya adalah ya, untuk menjadi senior yang memiliki kualitas hidup yang baik ya, tadi ingat, perhatikan gizi seimbang, makan beragam dari berbagai jenis nutrisi. Ingat ya tadi piring yang tadi ya, piring, kalau ingat piring ingat lupa saya ya, bulat bagi 2 gitu ya. Nah, olahraganya rutin, jaga kebersihan diri dan makanan ya. Yang merokok kalau bisa di stop, yang di rumahnya masih ngerokok jangan dekat-dekat dulu, jangan kena asap rokok gitu ya. Jangan stres, sering-sering kumpul kayak gini ya. Nah, jadi kita bisa sharing ya. Yang cukup istirahat itu tadi. Sama kalau ada penyakit ya, tekanan darah tinggi atau diabetes atau penyakit apapun itu, kontrol ke dokter secara teratur. Jangan menghentikan obat sendiri. Minum obatnya kayak perasaan katanya ya.
Jadi kalau dirasa enggak, tensi saya perasaan, tensi saya amat, obatnya nggak jadi. Nah, ya. Jangan pakai perasaan ya. Nah, itu ya. Jadi kontrol secara taktik. Akhir kata slide saya tutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi ini ada ini ya. Ada loket gitu ya sekarang ya. Kalau di zaman BPJS kita suka ngantri. Ya, ada 2 loket. Biasanya orang sukanya ngantri obat ya. Atau kita menjalankan pola hidup sehat. Ya. Kita ngantri di sini nih, loketnya masih kosong. Jadi kita nggak perlu minum obat. Dengan pola hidup sehat, ya kita hindari ngantri obat sebetulnya ya. Jadi saya kasih pantun terakhir ya, pisang kepok dijocol gula. Ya gulanya jangan banyak ya. Berapa tadi? 1 sendok. 4 sendok makan sehari maksimal ya. Senior Depok mau pilih loket yang mana? Yang ini apa yang ini? Kanan kiri. Mudah-mudahan ya semuanya setuju kita pilih pola hidup sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan materi dari saya, dari saya bermanfaat. Yang penting nggak cuma didengarkan, tetapi dijalankan dan ditularkan ya Bapak Ibu sekalian ke anak cucu, sehingga kita menjadi komunitas yang menularkan ya hal-hal yang positif kepada lingkungan kita, kepada komunitas kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat pagi ya, meskipun ini sudah hampir siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu di sini? Baik, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini belum semua tahu ya, saya sebelum ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laura dari Kalbe Ethical Customer Care. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu komunitas Lansia Pulih sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul pada pagi hari ini untuk mendengarkan edukasi kesehatan untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Saya langsung ke Entramix itu apa? Jadi Entramix ini merupakan nutrisi enteral dengan konsep gizi seimbang untuk dewasa yang dilengkapi dengan serat pangan inulin yang berperan untuk kesehatan saluran pencernaan. Nah, Entramix ini sesuai atau cocok untuk makanan tambahan atau makanan pengganti pada anak hingga lansia. Jadi untuk suplementasi nutrisi harian, kemudian bisa juga untuk asupan yang tidak adekuat. Jadi misal saat pemulihan atau mungkin untuk mobilitas tinggi. Jadi Bapak Ibu yang aktivitasnya padat gitu, mungkin gizinya tidak terpenuhi secara utuh. Nah, itu bisa dengan konsumsi Entramix juga. Kemudian atau masalah gigi geligi pada lansia, mungkin susah mengunyah, itu bisa konsumsi Entramix. Dan juga Entramix ini sebagai nutrisi harian dewasa atau usia lanjut dengan gangguan nutrisi atau malnutrisi tadi. Kebutuhan nutrisi dan protein harian dewasa. Nah, satu saset itu mengandung 260 kilokalori per 250 mili. Jadi dalam satu saset itu dilarutkan dalam 250 mili air. Nah, komposisinya di dalam Entramix tadi itu sudah mengikuti anjuran gizi seimbang, di mana di dalamnya itu terdapat 59% karbohidrat. Di situ ada tulisan 14% protein tapi tidak terlihat ya karena mungkin layarnya agak kuning. Kemudian ada 27% lemak dan ini sudah dilengkapi dengan 12 vitamin dan 7 mineral. Nah, tentu saja ini sudah ada sumber vitamin D dan kalsium juga yang bagus untuk tulang. Kemudian diperkaya dengan serat pangan atau inulin itu, dan dilengkapi juga dengan omega 3 dan 6, rendah laktosa sehingga aman untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes. Kemudian bebas gluten, untuk mungkin beberapa orang ada yang intoleran terhadap gluten. Gluten itu apa? Mungkin kalau kita makan roti itu di dalamnya tuh mengandung gluten gitu. Serat pangan inulin ya.
Nah, serat tangan inulin tadi itu apa? Nah, inulin ini merupakan prebiotik. Nah, prebiotik ini apa? Itu merupakan sumber nutrisi bagi probiotik. Jadi istilahnya makanan untuk probiotik. Dan inulin ini itu merupakan karbohidrat yang tidak dicerna, sehingga ketika inulin itu masuk ke dalam usus, dia kan sebagai prebiotik. Nah, karena tidak dicerna, dia masuk ke dalam usus secara utuh. Dan ketika itu utuh, maka itu bakteri baik yang ada di dalam usus itu bisa diproses. Jadi istilahnya dapat mengoptimalkan proses pembentukan substrat fermentasi dan jumlah bakteri baik. Kegunaannya, Entramix ini dalam satu saset itu mengandung 58 gram dan ini dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, karena tadi di dalam Entramix ini mengandung protein, sehingga kalau bisa dilarutkan dalam air itu airnya digunakan bukan air mendidih. Karena kenapa? Kenapa jangan air mendidih? Karena protein itu akan rusak dengan air mendidih atau air panas. Jadi suhunya itu di bawah 50 derajat kalau bisa. Jadi hangat, masih hangat-hangat aja, tapi jangan sampai ke arah panas. Jadi hangat-hangat kuku aja, dilarutkan satu sasetnya itu. Dan itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa setiap sajinya ini mengandung 260 kilokalori. Pemberian Entramix ini tadi itu sebagai tambahan nutrisi, jadi bisa waktu snack. Nah, waktu snack itu tadi misal jam 10 ya, tadi misal Bapak pagi, Bapak Ibu sudah sarapan itu, Entramixnya bisa dikonsumsi waktu snack, jadi jam 10 pagi. Kemudian atau kalau misalnya snack sore antara jam makan siang dan makan malam, itu bisa dikonsumsi di selanya, yaitu di snack sore. Dan ataupun sebagai tambahan saat porsi makan di saat jam makan besar, begitu. Nah, ini bisa dikonsumsi via oral maupun sonde. Nah, ini kalau oral untuk Bapak Ibu yang masih bisa menelan dengan baik, masih sehat, itu bisa dikonsumsi langsung diminum saja seperti biasa. Namun untuk yang sonde, untuk mereka yang sudah memiliki gangguan yang di rumah sakit, yang berminat boleh langsung ke booth di belakang. Untuk Bapak Ibu juga yang belum mencoba atau penasaran tadi terkait bagaimana rasa dari nutrisi Entramix ini, juga dapat langsung ke belakang. Mungkin sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Yang bernama Target Inolab. Jadi yang mungkin selama ini Bapak Ibu periksa, sering cek lab, lakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, ini bisa dilayani di laboratoriumnya Target Pharma, Target Inolab. Nah, jadi hari ini mau menyambung tema yang sudah tadi dibagikan, diceritakan sama dokter dan juga tim Entramix tentang gizi ya. Nah, jadi ini dari Calvin hari ini kita mau berbagi juga, sharing sedikit tentang gizi, tapi khususnya mengenai lemak. Nah, jadi kalau perkenalan juga gitu, macam-macam lemak yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di makanan yang bisa kita temukan. Kita bisa menemukan lemak dari goreng-gorengan, iya, soalnya kita masak menggunakan minyak goreng, apalagi minyaknya minyak sawit gitu ya, kelapa sawit, itu banyak kandungan lemaknya di dalam. Kemudian juga kalau lemak nabati juga banyak loh sebenarnya ditemukan di kacang-kacangan gitu. Dan juga sebenarnya bisa menemukan banyak lemak dari ikan laut gitu. Misalnya ikan salmon, tuna, ini banyak kandungan lemaknya. Secara konteks lemak itu antara lemak yang jahat dan yang baik, dan pengaruhnya ke kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangannya ya, supaya kita bisa tetap mengkonsumsi lemak tapi tetap sehat. Nah, ini berkenalan sedikit apa itu lemak. Periksa gula darah ya. Kemudian ada periksa kolesterol total. Nah, di dalam kolesterol total itu terbagi lagi macam-macam lemaknya. Di dalamnya itu ada yang namanya trigliserida. Trigliserida ini merupakan lemak pada makanan yang masuk dalam tubuh dalam bentuk trigliserid. Itu biasanya banyak ditemukan dalam nasi. Nah, gak pernah sadar ya sebenarnya nasi itu juga ada loh lemaknya gitu. Lemaknya adalah trigliserida. Kemudian ada yang namanya asam lemak. Nah, ini asam lemak di dalam tubuh
Terus trigliserida itu biasa dipecah menjadi asam lemak plus gliserol bentuknya. Kemudian ada yang namanya kolesterol. Kolesterol ini ada beberapa lagi, ada kolesterol LDL, kemudian ada kolesterol HDL. Nah, kira-kira yang bagus adalah yang mana? HDL atau LDL? HDL ya, itu benar sekali. Yang kita perlu lihat kalau misalnya kita cek kolesterol total, nilainya tinggi nih. Yang namanya rasio omega 6 dan omega 3 itu seimbang. Itu. Jadi kalau misalnya kita konsumsinya omega 3 gitu, tapi nggak ada omega 6 sama sekali, juga susah gitu. Tapi pada dasarnya orang Indonesia itu pola makan sehari-hari itu otomatis tuh udah banyak omega 6-nya. Kenapa? Karena omega 6 itu mudah didapatkan dari minyak goreng yang kita gunakan, minyak sawit itu omega 6, mentega omega 6 gitu. Nah, banyak sumbernya gitu. Makan roti otomatis ada menteganya juga kan di dalam. Nah, itu juga omega 6. Hasil omega 3-nya ini seimbang, balance, atau unbalance, tidak seimbang, atau semi balance, tengah-tengah. Kemudian ada rekomendasi juga, kira-kira konsumsinya sehari butuh berapa gram gitu. Dan ini take home message untuk asam lemak. Jadi tidak semua asam lemak itu harus dihindari, ada juga yang bagusnya. Jadi yang kuncinya di sini adalah menjaga keseimbangan antara omega 3 dan omega 6. Oke, sekian saja dari saya. Mungkin nanti bisa saya kembalikan ke MC kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya, silakan. Terima kasih. Para Bapak Ibu lansia semuanya, ini ada sesi tanya jawab. Mungkin tanya jawab dengan dokter atau dengan Mbak Laura atau dengan siapa, kepentingannya masing-masing. Ya. Tidak melihat jelas itu Intramixnya ada unsur susunya enggak, karena saya alergi susu, jadi pengen tahu di dalamnya apa bermasalah dengan orang yang selama ini bermasalah jika minum susu. Itu tarifnya ya, tarifnya bagaimana ya? Artinya misalkan kita ingin jadi anak, lihat bakat anak, kemudian lihat potensi-potensi penyakit dari seorang, atau mungkin seperti tadi omega tadi, itu tarifannya bagaimana? Terima kasih. Supaya kita ada gambaran ya. Terima kasih. Menarik sekali tadi mungkin paparan dari dokter ya. Jadi karena ini Pak, karena saya juga tiap hari masak ya, jadi kayaknya ngeri banget gitu kalau ternyata kok banyak juga lemak-lemak yang tersembunyi, banyak gula tersembunyi gitu. Mungkin pertanyaan saya Pak, minyak itu kan sebetulnya sumber lemak ya Pak. Nah sekarang itu kan beredar di pasaran banyak minyak ya Pak, ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak nabati-nabati lain. Saya pengen tahu Pak, seandainya kita mau ngoseng-oseng gitu Pak ya, ada orang bilang katanya jangan ngoseng-oseng pakai kelapa sawit, bahaya katanya, nanti lemaknya makin banyak. Ada yang bilang pakai minyak canola, ada yang nah saya mungkin dokter ada hasil penelitian gitu dok, maka yang minyak itu sebetulnya memang misalnya kita ngoseng-oseng Pak, itu yang terbaik tuh minyak apa gitu, misalnya apakah dari kedokteran ID misalnya ada hasil penelitian itu, dan kita kan pakai sehari-hari minyak ya Pak ya, susah Pak untuk menghindari minyak, emang kita udah hindarin gorengan gitu. Tapi kan mungkin lebih bisa meminimalisasikan lagi ya Pak penyakit-penyakit itu dari minyak yang kita pakai. Mungkin itu saya hanya satu itu. Yang kedua Pak mengenai karbohidrat Pak, tadi kan di isi piring itu tadi harus ada karbohidrat ya Pak. Kalau seandainya saya mau mengurangi dengan mengkonsumsi kentang rebus misalnya Pak, itu pengaruh nggak Pak? Apa baik nggak Pak? Karena kayak suami saya kan kok nasi terus, karena nasi seperti tadi pakai mie lagi ya. Jadi gimana sih kalau diganti sama kentang rebus Pak gitu, misalnya apa bisa gitu mengurangi jumlah karbohidrat? Mungkin itu aja Pak yang sehari-hari ya. Itu saja Pak untuk mensiasati penggunaan berlebihan karbohidrat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darna. Oh ya baik Bu Darma. Baik tadi sudah saya jelaskan kalau di Intramix tadi itu
rendah laktosa. Jadi untuk mereka yang alergi terhadap susu sapi itu aman untuk digunakan. Begitu Ibu. Ya. Oh iya, boleh Mungkin bisa nambahin sedikit ya Bu ya. Jadi harus kita bedakan nih antara orang tuh kalau minum susu, ada yang bilang biasanya paling gampang diare ya Bu ya. Jadi bisa nomor 1 ya, bisa katanya tadi intoleransi laktosa ya, itu bisa. Atau bisa juga alergi susu sapi. Beda nih Bu ya. Kalau antara intoleransi laktosa sama alergi susu sapi itu beda. Kalau alergi susu sapi ya berarti minum susu hewan biasanya nggak bisa. Ya, mau kata dia laktosanya udah 0 juga. Ya kalau alergi susu hewan mah ya pasti diare. Gitu ya. Dan karbohidrat Ibu. Ya, karbohidrat yang ada dalam susu. Jadi ada orang-orang tertentu di badannya itu enzimnya sedikit. Jadi enzim itu, jadi gini Bu, kalau makanan itu mau sampai di usus itu harus dicerna dulu ya, sampai bentuk yang paling sederhana. Cernanya caranya gimana? Dikunyah ya, kalau makanannya padat. Kalau makanan cair ya kita tinggal minum. Nanti di dalam badan kita itu yang namanya enzim. Enzim itu saya ibaratkan kayak gunting Bu. Dia motong-motong. Jadi makanannya itu jadi kecil-kecil sehingga gampang dicerna sampai usus itu jadinya bentuknya halus. Saya jadi nggak enak nih ya. Jadi jangan sampai takut ya karena dengar cerita saya ya. Jadi terkait dengan goreng-menggoreng. Ya, tadi itu bilang ngoseng ya Bu. Ngoseng itu numis ya? Iya. Oh, numis. Oke, baik. Jadi begini Bu, kan minyak ada banyak jenisnya ya. Ada minyak yang kita biasa pakai kan kelapa sawit. Ada juga minyak yang lebih premium ya. Misalnya tadi ada apa namanya? Minyak canola, ada juga minyak biji bunga matahari juga ada. Terus yang paling populer kan olive oil ya, minyak kayak gitu. Ya, itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau buat ngoseng, apakah pakai minyak zaitun lebih sehat? Jawabannya tidak. Ya, minyak zaitun itu ya sebaiknya digunakan untuk dressing Bu. Dressing kali ya. Jadi gini, minyak zaitun itu sehat buat kesehatan jantung. Tapi dia itu tidak kalau kena panas cepat rusak. Kalau minyak rusak itu berbahaya ya buat badan. Jadi jangan sekali-sekali menggoreng minyak zaitun. Minyak zaitun itu buat dressing. Atau kalau makanan udah baru matang baru disiram atau buat salad. Nah, jadi manfaat kesehatannya itu dapat. Ya, kenapa nggak buat goreng atau buat tumis? Satu, ya tadi jadi berbahaya. Dua, mahal. Udah mahal, manfaat kesehatannya nggak dapat lagi. Jadi kalau buat numis, ya kalau saran saya, ya pakai minyak ini aja, ya minyak sawit, ya atau pakai butter. Kan dikit. Kalau buat numis kan nggak banyak minyaknya. Ya, kalau kita mau menggoreng pakai minyak mendidih yang tadi yang sebenarnya nggak sehat. Ya memang pakai minyak kelapa sawit. Ya, jangan dipikir kalau kita menggoreng makanan di minyak yang lebih mahal itu jadi lebih sehat, enggak. Jadi mendingan pakai minyak kelapa sawit kalau memang untuk menggoreng. Nanti jangan kentang goreng ya. Nah, jadi kentangnya itu direbus boleh karena kentang itu kan juga alternatif karbohidrat. Jadi boleh ya. Tapi jangan udah pakai nasi dikasih kentang gitu ya. Itu namanya double karbohidrat. Ya boleh pakai kentang boleh ya. Jadi kentang itu akan lebih bagus direbus atau dipanggang. Satu lagi saya tambahin kalau yang suka tomat ya, yang sudah makan tomat itu manfaatnya akan meningkat 10 kali lipat kalau kita panasin, kita panggang. Ya, jadi tomat itu kaya dengan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan jantung dan buat bapak-bapak kesehatan prostat Pak. Nah, jadi antioksidannya namanya lycopene. Lycopene itu meningkat 10 kali lipat pada saat kita panggang atau tomatnya kita rebus di dalam air mendidih sekitar 3-5 menit. Udah 4 bulan nggak bayar.
nambah gimana? Kalau nambah gimana? Nambah berbayar, ada dua, kolesterol atau nambah Kalau kolesterol tambah 70.000 Ibu. Kalau asam garam yang free apa ya? ibunya bisa langsung pakai voucher kok. Iya, ibunya bisa. Kita bisa dapat. Ya. Boleh masuk.